هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita semua. Di antaranya apa yang kita rasakan saat ini adalah nikmat taufik dan hidayah. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita lanjut dengan talabul ilm. Tentunya ketika seorang hamba mampu melakukan ketaatan, amal-amal ibadah, tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya pertolongan dari Allah, seorang hamba tidak akan mampu mengerjakan ibadah kepadanya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah dan memohon pertolongan. Dalam suratul Fatihah, surat yang sering kita baca, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Allah gabungkan antara ibadah dan memohon pertolongan karena al-aslu fil ibadati as-saqilah. Asal ibadah itu berat. Ya, asal ibadah itu berat. Sehingga seorang hamba tidak akan mampu mengerjakan ibadah kecuali adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah meminta kepada Allah agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Terus istiqomah di dalam mengerjakan salat berjamaah, istiqomah menghadiri majlis-majlis ilmu, dan istiqomah di dalam melakukan ketaatan yang lainnya. Kita membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, syukran Pak, tolonglah aku untuk selalu mengingat kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbarokah ini yaitu tentang ibadur rahman. Sifat-sifat ibadur rahman. Sifat-sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan harapan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman menjadikan hidupnya, menjadikan segala bentuk aktivitasnya dalam rangka meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bukan hanya sekedar kita mengaku cinta kepada Allah, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita.
Banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi ternyata dia melakukan perbuatan-perbuatan yang justru Allah Subhanahu wa taala murka kepada. Walaupun dia menganggap Allah cinta kepadaku, walaupun dia mengatakan aku cinta kepada Allah. Seperti misalnya orang-orang yang mendatangi kuburan dalam rangka bertabaruk di sisinya, meminta segala hajatnya di sisi kuburan tersebut. Mereka semuanya niatnya adalah baik. Mereka ingin mendapatkan ridha Allah. Itulah kenapa mereka bertabaruk. Namun cara yang mereka lakukan itu keliru. Yang mereka anggap adalah suatu ibadah, justru itu adalah perbuatan yang sangat tercela, yaitu asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang sifat ibadur rahman ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 62, 63 sampai terakhir ayat 77. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekitar ada 11 sifat-sifat ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tenang. Dan apabila ada orang jahil mengajak ia bicara, namun dengan cara mengejek, maka dia mengatakan qalu salama, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung keselamatan. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Ibadur rahman, mereka adalah yang bangun malam mengerjakan qiyamul lail, dia sujud dan berdiri. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang mengatakan, ya Rabb, palingkan kami dari azab jahannam. Subhanallah, mereka ini orang-orang yang tawadu. Walaupun mereka adalah orang yang baik dalam hal bermuamalah kepada manusia, dan mereka juga baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sombong. Mereka tetap berdoa, ya Rabb, palingkan kami dari azab jahannam. Karena sesungguhnya azab jahannam itu adalah azab yang goroma, yang menetap. Kalau sudah menempel, kalau sudah terkena badan, maka akan terus-menerus dia mendapatkan penderitaan. Berbeda dengan azab di dunia, orang yang tersiksa di dunia, ada kalanya siksaan tersebut berhenti. Ya, namun kalau di akhirat tidak. Inna saat mustaqarra wa muqama. Ia adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Mustaqarra, yaitu orang-orang yang masuk neraka, ia tidak tetap. Wa muqama, dan mereka yang masuk neraka kekal di dalamnya. Mustaqarron, yaitu orang yang tidak tetap seperti orang-orang yang bertauhid tapi berbuat maksiat. Adapun yang tetap kekal di dalamnya adalah ahlus syirki wal kufri. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur rahman adalah mereka yang membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu hemat, tetapi dia di antara keduanya. Baik, kita sebutkan satu persatu tentang sifat-sifat ibadur rahman. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya dengan ungkapan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah tidak katakan wa ibadullah, tapi mengatakan wa ibadur rahman. Kenapa? Karena pada hakikatnya seseorang yang mempersembahkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Artinya
ketika seseorang mampu mengerjakan ibadah itu atas dasar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana yang tadi di awal saya sampaikan, inilah disebut namanya taufik dan hidayah. Ya, makanya dikatakan wa ibadur rahman, bukan dengan ungkapan wa ibadullah. Dan menjadi hamba Allah adalah kedudukan yang sangat mulia. Tidaklah seseorang dikatakan ibadullah, hamba Allah, melainkan dia telah mempersembahkan segala bentuk hakikat ubudiyah. Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabi dan rasul dengan gelar Abdullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ia telah mempertaruhkan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka nabi kita disebut Abdullah. Nah, ketika melihat orang-orang Nasrani, mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, maka Rasulullah pun mengatakan kepada para sahabat, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan kepada Nabi Isa bin Maryam. Faqulu, maka katakanlah tentangku Abdullahi wa Rasuluh. Ya, atau anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Lihat di dalam Al-Quran, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi kita Muhammad SAW dengan sebutan hamba Allah kecuali pada keadaan-keadaan yang mulia. Seperti pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini adalah mukjizat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala ingin membanggakan nabinya. Diawali dengan ucapan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yang dimaksud dengan hambanya di sini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi gelar yang paling bagus adalah Abdullah. Demikianlah nama yang paling bagus. Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebutan Abdullah, hamba Allah. Ya, Abdurrahman, hamba Allah juga maknanya. Berbeda apabila kalimat abdun itu disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi bentuk kecelakaan kepada dia. Apa kata Nabi SAW? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Yaitu bagi orang-orang yang hidupnya hanya untuk mengejar target-target duniawi, bukan untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sifat yang pertama, ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang as-sakinah wa tawadu lillah. Mereka yang tenang hidupnya, tidak tergesa-gesa. Dan mereka adalah orang-orang yang tawadu dan tidak sombong. Allah katakan di sini wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman mereka yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang. Ya, mengandung dua kemungkinan, tenang dalam berjalan, dia tidak tergesa-gesa. Tenang dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang ia hadapi. Ya, makanya Islam membenci isti'jal, yaitu tergesa-gesa dalam menghukumi sesuatu. Dan mana lain juga yang dimaksud dengan hauna di sini, dia tenang, yakni tawadu. Ya, tawadu, tidak sombong. Dan kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya.
Dengan kesombongan inilah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari surga. Kesombonganlah di antara dosa pertama yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya. Walaupun sebagian mengatakan dosa pertama adalah hasad. Karena sebab hasad ini diawali karena sombong. Itulah iblis, la'natullah. Dan yang dimaksud dengan sombong adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang itu dikatakan sombong. Yang pertama, dia menolak kebenaran. Berarti tawadu adalah mereka yang menerima kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tidak melihat siapa yang menyampaikan. Walaupun yang menyampaikan adalah orang yang lebih muda darinya. Walaupun yang menyampaikan kebenaran adalah orang yang lebih rendah pendidikannya. Tetapi yang dia sampaikan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, kebenaran. Maka dia menerima. Itulah orang yang tawadu. Tawadu. Karena di antara orang yang sombong adalah orang yang tidak mau hadir di majelis ilmu karena mungkin alasannya, yang menyampaikan lebih muda dari saya. Yang menyampaikan cuma lulusan pondok pesantren. Ya, ini sombong orang seperti ini jemaah. Karenanya la yahsulul ilmu itu tidak bisa didapat bagi dua orang. Yang pertama adalah mustahyin wa mustakbir. Orang yang malu. Jadi mau kajian, malu. Yang kedua adalah orang yang sombong. Ketika dia mendengar siapa yang menyampaikan, si fulan. Dilihat, nggak ada gelarnya. Udah, malas saya hadir. Sama saja dia terhalang dari mendapatkan faedah-faedah ilmu. Inilah orang yang sombong. Yang kedua, sombong itu adalah merendahkan orang lain. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar, paling kaya, paling ganteng, paling cantik. Itulah hakikat kesombongan. Sebaliknya, orang yang tawadu adalah orang yang berusaha untuk merendahkan dirinya, yakni tidak menampakkan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, jika engkau ingin belajar tawadu, karena untuk mengenal diri kita, tawadu atau sombong, itu sebenarnya penilaian itu kembali kepada diri kita. Menilai orang itu sombong atau tawadu jangan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Karena beliau mengatakan, jika engkau ingin belajar tawadu, keluarlah dari rumahmu. Ketika engkau melihat ada orang yang lebih tua darimu, maka engkau mengatakan, sesungguhnya orang itu lebih baik dari saya. Orang itu lebih tua dari saya, tentu amalannya lebih banyak dari saya. Demikian pula ketika dia melihat ada orang yang lebih muda, dia pun mengatakan, orang itu lebih baik dari saya. Dia lebih muda, sehingga dosanya lebih sedikit dari saya. Itulah orang yang tawadu. Dan subhanallah, orang yang tawadu, walaupun di mata manusia adalah orang yang rendahan dengan pakaiannya sederhana, penampilannya biasa-biasa saja, tapi Allah tinggikan derajatnya. Man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadu karena Allah, ingat karena Allah, bukan dalam rangka pencitraan, bukan dalam rangka untuk mendapatkan pujian, si fulan mah kaya tapi sederhana, bukan untuk itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dan memang
Kita sebagai manusia dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, ya, tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri. Kenapa? Karena kelebihan-kelebihan yang kita miliki pada hakikatnya adalah bukan dari kita sendiri. Semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas dijuluki ya sombong kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sifat Allah adalah apa? Ya, zat yang memang sombong, artinya Allah pantas sombong. Karena kelebihan-kelebihan yang Allah miliki. Adapun manusia, apa yang pantas dia sombongkan? Kelebihan berupa kepintaran, Allah yang berikan. Dia lahir di muka bumi dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Kecantikan, wanita cantik tidak selamanya. Paling beberapa tahun saja. Kalau sudah usia 50 tahun, dia menjadi orang yang paling top. Tua, ompong, peot. Ya, apa yang dia sombongkan, jemaah? Kekayaan, semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaya-kayanya orang, ya kalau dia dalam kondisi sakit, dia tidak bisa menikmatinya. Ya, makanya nikmat sehat itulah adalah nikmat yang paling besar, jemaah. Nikmat yang subhanallah banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang. Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat diberikan waktu luang. Ya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat. Karena walaupun orang punya aset di mana-mana, uang di ATM yang enggak berseri, tapi kalau kondisinya dia sakit, stroke, apa yang bisa dia nikmatin, jemaah? Makan pilah-pilih, ya kan? Subhanallah. Makanya Nabi SAW mengingatkan, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di pagi hari dalam keadaan aman. Subhanallah, kita diberikan keamanan, jemaah. Aman dalam beraktivitas, aman dalam ibadah. Kita datang ke sini tanpa adanya halangan, dalam keadaan tenang, nyaman. Kemudian diberikan kesehatan pada badannya dan terpenuhi kebutuhan makannya. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya, terkumpul baginya apa? Dunia. Ini orang paling nikmat, orang yang paling beruntungnya mendapatkan 3 poin ini. Nikmat aman, nikmat sehat, dan nikmat dikasih apa? Makan. Ya, enggak perlu kita iri dengan orang lain yang dia sudah punya kendaraan roda 4, sudah punya ini, punya itu. Ya, yang kita syukuri adalah nikmat sehat, jemaah. Mahal nikmat sehat itu. Ya. Jadi kita enggak boleh sombong dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ada seorang ulama yang bernama Ma'arif bin Abdullah. Dia berpapasan dengan seorang raja yang bernama Muhallab. Di mana raja ini berjalan menampakkan kesombongannya, keangkuhannya dengan mengusungkan dada. Karena ini adalah suatu kemungkaran, maka Ma'arif bin Abdullah pun menegurnya dengan mengatakan, "Hei, jangan kau berjalan seperti itu. Enggak pandang bulu. Walaupun itu ada seorang raja, kalau itu adalah salah diingatkan." Maka Muhallab ini seakan-akan tidak terima dengan mengatakan, "Kau enggak kenal aku. Siapa aku ini?" Ya, apa kata Ma'arif? "Ya, aku mengenal engkau. Engkau adalah awwaluka nutfatun madhirah wa akhiruka zifatun qadhirah wa anta baina dzalika hamilun azarah." Saya kenal engkau. Ya, awalmu adalah setetes air mani.
Air yang kata Allah Subhanahu wa taala mimma'im mahin. Air yang hina. Air yang apabila mengenai badan kita, kita berusaha untuk mencucinya. Ya. Kemudian wa akhiruka jifatun qadirah. Akhirmu adalah menjadi bangkai. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka kita akan menjadi bangkai yang busuk. Dan sekarang wa anta baina dzalika hamilun adharah, dan sekarang ketika kau hidup, kau sedang membawa kotoran. Jadi semua kita hina jemaah. Apa yang kita sombongkan? Makanya Allah Subhanahu wa taala membinasakan ya orang-orang yang sombong. Allah binasakan iblis, Firaun, Qarun, kaum Ad, kaum Samud. Kenapa? Karena mereka sombong. Selain menolak kebenaran, mereka juga menyombongkan atas kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dan di antara bentuk tawadu dalam ayat ini Allah sebutkan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan ya dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Dia naik motor, naik mobil, ya tidak kebut-kebutan, ya sewajarnya. Subhanallah, orang yang tawadu itu juga bisa dilihat dari dia berkendara. Ya, orang yang tawadu adalah orang yang taat terhadap rambu-rambu lalu lintas. Orang yang tawadu di jalan adalah orang yang ya memiliki sopan santun, tidak sembarangan nyalip. Kemudian ya apabila dia berada di alur yang benar, tiba-tiba ada orang yang pengen masuk gitu kan, maka dia berikan. Dia tahan sebentar, dia rem, dia berikan pada orang yang mau masuk. Kebanyakan kita gimana jemaah? Ketika ada orang yang berusaha ingin masuk ke jalur yang benar, dipepet lagi gitu kan. Subhanallah. Ya ini memang belajar sabar yaitu di jalan raya jemaah. Apalagi kita hidup di Jakarta ya kan. Apalagi setiap hari lewat Daan Mogot. Itu betul-betul ujian kesabaran. Ya. Nah, bagaimana dia membunyikan klakson ya ketika ada orang yang nyebrang sembarangan. Dia betul-betul mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Astagfirullah. Bukan malah ngidupin klakson yang kencang, buka kaca, mampus loh gitu kan. Subhanallah, ini orang yang ya betul-betul tidak nampak ketawaduan dalam dirinya. Baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang tawadu itu apabila dia mendapatkan komentar-komentar yang membuat telinga ini pengeng, mendapatkan ejekan-ejekan dari orang jahil, maka dia tidak membalasnya, tapi dia mengatakan qalu salama. Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung keselamatan. Subhanallah. Inilah ibadur rahman, yang mana dia tidak tersulut emosinya ketika mendengar hinaan dan celaan. Ya. Karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kita kenal beliau adalah orang yang sering keluar masuk penjara. Maka yang naik adalah raja yang dia pro kepada Ibn Taimiyah. Apakah Ibn Taimiyah meminta kepada raja tersebut untuk membalas orang-orang yang telah menghinanya, yang telah mengejeknya, yang menjadi sebab dia masuk ke dalam penjara? Tidak. Ibnu Taimiyah mengatakan selama dia mengejekku, pribadiku, aku maafkan dia. Tapi kalau dia mengejek Allah Subhanahu wa taala, maka berhak bagi dia untuk mendapatkan hukuman. Ya, subhanallah. Jadi tidak membalas komentar orang-orang bodoh. Dia pandai mengerem emosinya. Karena ya orang bodoh, sebagaimana peribahasa mengatakan, ya biarkanlah anjing menggonggong, kapilah berlalu. Artinya biarin orang menggonggong gitu kan.
Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, di dalam menghadapi orang yang jahil, dia lebih memilih untuk diam. Semakin dia diam, maka semakin berwibawa. Semakin dia ladenin, maka seakan-akan dia sama kedudukannya dengan orang yang jahil tersebut. Seperti kayu gaharu. Tahu kayu gaharu? Dia dibakar. Semakin dibakar, semakin menciptakan aroma yang luar biasa. Ya. Maka sikap yang terbaik adalah kita tahan emosi, diam, jangan membalas. Apalagi sekarang banyak media sosial, Facebook, IG, status-status WA. Kita baca ada orang status ya nyindir kita, misalnya kita punya mobil baru, kemudian ada tetangga statusnya nulis apa? Mobil boleh ngutang, udah sombong ya kan. Kita baca itu pasti status nyentil siapa itu? Nyentil kita gitu kan. Sudah, jangan dibalas, biarkan. Ya, makanya orang yang kuat adalah bukan orang yang mampu untuk membalas, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan emosinya. Lihat Nabi SAW, tiba-tiba ada orang Arab Badui datang mencekik lehernya. Nabi sangat mampu untuk membalas. Nabi mengerahkan para sahabat, adili dia, tidak, tapi Nabi memaafkan dia. Bagaimana sikap Nabi SAW kepada orang Arab Badui yang datang ke masjid, tiba-tiba kencing di pojokan masjid. Ya, kalau ada orang datang ke sini, bukannya sholat, mendik-mendik ke pojokan, dia kencing di situ. Marah nggak kita jemaah? Ya, diserampang tuh orang pasti kan, kata orang Betawi. Diusir. Tidak dengan Nabi SAW ketika para sahabat sudah menyingsingkan lengannya, ingin menghardik. Biarkan. Dia orang jahil, biarkan. Ya, biarin dia selesai. Setelah selesai, Nabi SAW meminta diambilkan seember air, kemudian ditumpahkan ke bagian yang dikencingi tersebut. Ya, dan inilah fakihnya Nabi SAW. Dia bisa memahami antara maslahat dan madarat. Ya, karena kalau misalnya diusir ketika madarat menimpa orang tersebut, dan yang kedua yang lainnya. Orang kalau kencing ditahan gitu kan sakit. Ya, jadi anyang-anyangan nanti kencingnya. Terus yang kedua kalau ditegur dia kaget, dia kabur. Kencingnya gimana? Ewer-eweran ya kan. Kemana-mana. Makanya Nabi menahan dia. Sampai ketika melihat kelembutan akhlak Nabi SAW, apa kata orang Arab Badui ini? Allahumma arhamni wa Muhammadan faqat. Ya Allah, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad saja, wala tarhamu ghairona, dan jangan rahmati yang lain. Karena kelembutan sifat Nabi SAW. Karena dikatakan man kadzama ghaidhan wa huwa yastati'u ayyanfidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min hurin 'ain. Barang siapa yang mampu ya menahan emosinya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Dia punya jabatan yang tinggi, dia punya relasi kepolisian, TNI, dia mampu untuk membalasnya. Tapi dia tahan, dia maafkan, dia bersabar. Maka orang-orang seperti inilah nanti pada hari kiamat dia akan dipanggil namanya di tengah-tengah seluruh umat manusia, dan dia pun diberikan pilihan untuk memilih bidadari-bidadari yang cantik. Ya, ini paling berat, menahan emosi. Kemudian yang kedua, di antara sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan di sini, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang menjaga salat qiyamul lail. Subhanallah. Maka ini menjadi bahan muhasabah bagi kita semuanya. Kalau kita ingin disebut sebagai ibadur rahman, sempatkan waktu untuk qiyamul lail, yaitu salat malam ba'da isya sampai menjelang subuh. Ya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan salat qiyamul lail, baik itu berupa salat tahajud, salat witir. Kalau di bulan suci Ramadan adalah salat apa? Tarawih.
Bahkan sholat malam bagi Nabi itu hukumnya wajib. Makanya bagi umatnya itu adalah sunnah muakkadah. Ya. Maka jangan kita menganggap diri kita baik kalau kita ya tidak bisa mengerjakan sholat qiyamul lail. Inilah orang yang buruk akhlaknya. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah, man taraka sholatal witri fahuwa rajulun su. Ya. Orang yang meninggalkan sholat witir, maka dia adalah orang yang buruk, orang yang buruk. Dan qiyamul lail tidak harus jam 2, jam 1. Dikatakan qiyamul lail adalah antara isya dan apa? Subuh. Kita sudah dikatakan qiyamul lail kalau kita kerjakan misal jam 8, sebelum tidur sempatkan misalnya sholat witir 3 rakaat, itu sudah dikatakan qiyamul lail. Sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, ausani khalili bisalasin. Kekasihku mewasiatkan kepada aku 3 hal, apa diantaranya? Wa an utira qabla an anam. Aku diwasiatkan untuk sholat witir sebelum tidur. Namun afdolnya adalah menjadikan sholat witir ini sebagai penutup sholat malam. Ya, yang penting sebelum subuh. Artinya nggak harus jam 2, jam 1. Sekarang subuh jam 4:04. Kita jam setengah 4 udah bangun, kita ke toilet, kita wudhu, itu masih ada waktu misalnya 20 menit. Kita kerjakan sholat witir, sholat tahajud, misalnya sholat tahajud 4 rakaat, sholat witir 3 rakaat, cukup. Atau untuk mengawali kita witir 1 rakaat, tahajudnya 2 rakaat juga boleh. Sempatkan jemaah. Ya. Apa kata Nabi SAW? Afdolus sholati ba'dal faridoti sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat al-lail. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus solihina qablakum. Lihat, hendaknya kalian mengerjakan sholat qiyamul lail karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kalau kita ingin dikatakan orang yang soleh, qiyamul lail. Kemudian wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan ini adalah saat yang tepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat, berkeluh kesah, curhat. Itu waktu yang tepat untuk curhat. Kenapa? Karena saat itu Allah turun ke langit dunia. Yanzilu tabaraka wa ta'ala ila samai dunia fi sulusil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan Allah katakan kepada orang-orang yang bangun malam, siapa saja yang meminta maka akan aku berikan. Barang siapa yang memohon ampun maka akan aku ampuni. Subhanallah. Wa mukaffiratun lisayyi'at, kata Nabi. Salat malam itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Wa manhatun lil ismi, dan menahan dia dari perbuatan maksiat. Wallahi jamaah sekalian, orang yang rajin qiyamul lail, maka di siang harinya dia tidak berani berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia akan berpikir 1000 kali, sayang kalau saya maksiat pahala semalam hilang. Akan terbentuk dalam dirinya bahwa sholat itu betul-betul mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, baik. Dan qiyamul lail ini adalah sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW, beliau qiyamul lail sampai bengkak kakinya jemaah. Sampai bengkak kakinya. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosamu, dijamin masuk ke dalam surga? Apa kata Aisyah? Afala akunu abdan syakura? Emang enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat masih bisa bangun jemaah. Ya, maka gunakan untuk apa? Qiyamul lail. Bagaimana agar bisa mudah untuk bangun malam? Pada intinya yang paling penting
membersihkan diri kita dari perbuatan dosa. Jaga pandangan, jaga telinga. Ya. Maka selama seseorang masih berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula dia berat untuk mengerjakan qiyamul lail. Ada seorang yang datang kepada Al Hasan Al Basri. Ya. Kenapa kok saya berat ya melakukan qiyamul lail? Bangun malam itu berat. Padahal udah pasang alarm sekali 3. Ya, HP dia, HP istrinya sama jam beker gitu kan. Tapi tetap aja bangun cuma sekedar matiin alarm. Lanjut lagi. Ya, bangun kencing doang. Lanjut lagi. Apa kata Hasan Al-Basri? Tinggalkan maksiat. Karena maksiat ini memberikan efek yang sangat buruk. Di antaranya adalah membuat kita nggak pernah khusyuk sholat. Ya, di antara bentuk orang itu nggak khusyuk sholatnya, dia sholat berjamaah, ketika ditanya selesai sholat, tadi imam baca apa ya? Saya lupa. Bukannya lupa emang gak tahu, dia nggak fokus, nggak khusyuk jemaah. Ya kenapa dia nggak bisa khusyuk? Itu pandangannya, matanya tidak dia jaga. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintah menundukkan pandangan, Allah katakan fahuwa azka lahum. Itu lebih suci darinya. Artinya dengan menundukkan pandangan membuat sholatnya lebih khusyuk, dia lebih tenang, lebih mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya orang yang tidak menjaga pandangannya, dia berat. Ya, bahkan Allah cabut rasa bersyukur di dalam hatinya. Ya, melihat istrinya biasa-biasa saja padahal cantik. Dia selalu membanding-bandingkan dengan selegram yang dia lihat. Ya, ini penderitaan tersendiri gitu kan, nggak ada hasrat lagi sama istrinya. Ya, jadi maksiat jemaah. Kemudian yang kedua adalah ya segera tidur. Fitnah di zaman sekarang adalah fitnah internet, di mana waktu kita habis begitu saja hanya berselancar di internet tanpa ada faedah yang kita dapatkan. Walaupun yang kita lihat itu adalah video-video pendek, video short mungkin kan, hanya 50 detik, 1 menit. Tapi kalau itu terus-terusan di scroll ya kan, ya kadang nggak terasa udah jam 12, udah jam 1. Dia baru tidur ketika baterainya lowbat atau paket datanya habis. Baru tidur tuh. Kalau dia tidurnya jam 12, jam 1, susah untuk bangun malam jemaah. Ya, maka biasakan kita tidur di awal. Karena memang Nabi SAW mensunnahkan untuk tidur setelah Isya. Apa kata Nabi SAW? Nabi melarang ya ngobrol-ngobrol setelah apa? Isya. Nongkrong, ya, bermain musik, gitaran. Ini semua tidak diperbolehkan. Jadi bergadang boleh saja jika ada gunanya. Kata siapa? Bang Roma. Ya. Jadi jam 9. Kalau antum nih tidur jam 9 jamaah, jam 9, jam 10 gitu ya. Jam 9 lah itu. Itu jam setengah 4, jam 3 bangun sendiri. Ya, bangun sendiri, nggak pakai dibangunin juga bangun sendiri. Kenapa? Karena udah cukup. Apalagi sudah 40 tahun ke atas ya kan. Ya, kalau udah jam 3 karena tidur di awal, mudah. Beda kalau dia tidurnya jam 2, jam 1 ya kan. Ini namanya penyakit apa namanya susah tidur itu? Ya insomnia apa? Insomnia. Kebanyakan ngopi ya kan. Ya, ngopi boleh tapi jangan kelewat batas. Jadi jangan bergadang. Kemudian juga saling mengingatkan antara suami istri. Subhanallah. Nabi mengatakan rahimahullahu mra'an. Allah merahmati seseorang yang dia bangun malam, kemudian dia bangunin istrinya. Ketika susah bangun, dia percikan di matanya. Demikian pula Allah merahmati seorang istri yang dia bangun malam, kemudian dia bangunin suaminya. Ketika suaminya susah bangun, dia percikan air di matanya. Dia mengerjakan sholat qiyamul lail. Begitu jamaah sekalian, saling apa? Mengingatkan, membangun nuansa Islam, ya, pendidikan Islam di tengah-tengah rumah tangganya. Baik. Kemudian juga
di antara sifat ibadur rahman Allah katakan di sini, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Subhanallah, lihat. Dia bangun malam. Berarti dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama tadi tawadu. Dia memperbaiki ya hubungannya dengan manusia. Dia tidak sombong, tapi dia tetap ya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Rabb, jauhilah kami dari azab jahannam. Sesungguhnya azab jahannam itu sangatlah pedis. Dikatakan goroma karena azab jahannam itu mengikat, menetap. Kalau orang itu sudah masuk neraka, maka selama itulah dia menderita. Enggak pernah yang namanya tertawa, enggak pernah yang namanya ada waktu istirahat, tidak. Goroma, tetap dia. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dia adalah tempat yang paling jelek. Ya, mustaqarra wa muqama. Ini ada dua, mustaqarra wa muqama. Mustaqarra adalah azab bagi ahlu tauhid yang bermaksiat. Dia tidak tetap. Wa muqama adalah bagi orang-orang kafir. Nah, demikianlah orang-orang beriman. Mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman, mereka berinfak dengan harta yang mereka miliki dan hati mereka takut. Hati mereka takut. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka kembali. Aisyah bertanya, apakah mereka adalah orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang berzina, kok mereka takut kepada Allah? Apa kata Nabi? La, mereka itu adalah orang-orang yang beramal. Subhanallah. Jadi orang beriman, mereka beramal, mereka juga takut amalannya tidak diterima. Ya, makanya ahlu tauhid adalah yang menggabungkan dua perasaan dalam hatinya, yaitu ar-roja wal khauf. Jadi dia nggak pede amalan gue pasti diterima ini. Tidak, itu namanya orang yang terlalu berharap, tidak ada rasa takut. Orang-orang yang beriman walaupun mereka bersedekah, qiyamul lail, melakukan ketaatan, tapi masih ada rasa khawatir amalannya itu tidak diterima. Sehingga dengan adanya perasaan ini, dia berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, bukan hanya kuantitas ibadahnya. Ya. Nah, dan kenapa kita harus takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Karena azab Allah sangat pedih, jemaah. Seorang yang baru pertama kali tersentuh ya oleh api neraka, maka saat itulah dia melupakan segala bentuk kenikmatan yang pernah ia dapat selama hidup di dunia. Lupa semuanya. Walaupun di dunia dia pernah jadi orang kaya, punya istri 4, semuanya kenikmatan di dunia lupa semuanya. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iyastaghisu yughasun bima'in kal muhl yashwil wujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ketika mereka kehausan, mereka diberikan minum dengan air yang mendidih seperti besi yang meleleh. Itulah seburuk-buruk minuman. Bukan menghilangkan haus dan dahaga, tapi justru membuat mereka hancur. Ketika mereka hancur, apakah mereka berubah jadi tanah? Apakah mereka hilang? Tidak. Mereka dikembalikan lagi. Kullama nafidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Tatkala kulit mereka hancur hangus, Allah ganti seperti awal lagi. Kemudian disambar api lagi, terus seperti itu. Ya. Dan sepanas-panasnya api di dunia adalah satu bagian dari 70 panasnya api neraka. Ya. Apa kata satu tetes zakum ditumpahin ke dunia, satu tetes doang gitu kan. Ya, seperti orang apa namanya ngobatin matanya satu tetes gitu ya. Maka apa kata Nabi, la afsadatid dunya
penderitaan, kesengsaraan yang abadi sampai la jarat wa innahum yukhrijuna dima. Seandainya ya penduduknya itu ya dijalankan di atasnya perahu, maka perahu akan berjalan. Ketika mereka sudah tidak sanggup lagi merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala, mereka berseru, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai malaikat Malik, matikan aku saja. Sampaikan kepada Allah agar aku ditiadakan aja, walaupun enggak masuk surga juga enggak apa-apa. Yang penting sudah ya dimatikan saja. Ya apa kata malaikat Malik setelah menunggu lama? Qala innakum makisun, engkau kekal di dalam. Inilah penyesalan yang abadi, yang tidak bisa kita kembali ke waktu sebelumnya. Ya, jadi takutlah kepada Allah. Ya, minta kepada Allah agar dijauhi dari azab neraka. Kemudian yang keempat, walladzina idza anfaqu lam yusrifu lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang tengah-tengah dalam membelanjakan harta. Subhanallah. Islam adalah agama yang sempurna. Di antara bentuk kesempurnaan agama Islam bukan hanya mengatur masalah akidah ibadah, tapi juga muamalah. Islam mengatur bagaimana cara mengelola keuangan dan masalah ekonomi di dalam mengelola keuangan. Ini di antara perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal penting yang harus kita waspada. Apa kata Nabi? Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai ditanya 4 hal. Apa di antara 4 hal tersebut? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima unfik, tentang hartanya, dari mana ia dapat. Ini pertama. Yang kedua, kemana dia salurkan, untuk apa dia belanjakan harta tersebut. Ini dua, inilah yang harus ya kita perhatikan ketika kita punya harta. Kita punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya aset, punya usaha. Yang pertama adalah dari mana itu asalnya. Dari mana asalnya? Jangan sampai berasal dari usaha-usaha yang haram, hasil korupsi, mencuri, suap dan yang lainnya. Maka sampai kapanpun kalau harta tersebut diperoleh dengan cara seperti itu, sampai hari kiamat pun akan terus dikejar dari orang-orang yang terzolimi. Ya, jangan dikira ketika orangnya udah pergi, udah meninggal, orangnya udah lupa, selesai. Tidak. Apa kata Allah? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau kira Allah itu lupa atas perbuatan orang-orang zalim. Cepat ataupun lambat Allah akan membalasnya. Kemudian yang kedua, membelanjakan harta. Di sini Allah atur, subhanallah. Ya, jadi jangan berlebih-lebihan dan jangan terlalu hemat. Yang pertama, tidak berlebih-lebihan, disebut namanya al-israf. Ya. Apa maksudnya tidak israf? Tidak israf itu mencakup 2 hal. Yang pertama, jangan menggunakan harta kita untuk perbuatan maksiat. Untuk membeli ya hal-hal yang berbau maksiat digunakan, ya misalnya untuk kursus main musik, uangnya digunakan untuk membangun usaha riba. Kemudian dia punya tanah dijual kepada orang yang jelas-jelas niatnya ya mau bikin diskotik dan yang lainnya. Ya, dia punya kontrakan, kemudian kontrakannya dibuat jadi PSK. Maka ya sekecil apapun harta yang kita keluarkan untuk berbuat maksiat, maka itulah al-israf. Sebaliknya, sebesar apapun harta yang kita keluarkan untuk ketaatan, membangun masjid, terlaksananya kegiatan dakwah, untuk operasional dakwah, maka selama israf. 10.000 kita belikan untuk hal-hal yang bermau maksiat, maka itu adalah al-israf. Kemudian yang kedua, orang yang tidak israf itu adalah
ya, dia membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang boleh tapi tidak melampaui batas. Artinya belanjakanlah harta sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan apa? Keinginan. Ya. Boleh kita membeli sesuatu yang menjadi hobi kita. Tapi syaratnya adalah dipakai atau tidak. Apa hukumnya kita punya mobil 2, 3, 4, boleh enggak? Boleh, asalkan dipakai. Jangan sampai dia punya mobil 3, yang dia pakai cuma 1, yang kedua ini nganggur, jadi hiasan doang. Ya, dia pakai cuma Sabtu Minggu doang untuk manasin doang gitu kan. Ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jiwa manusia kadang menginginkan berlebih-lebihan. Ya, kadang ketika puasa ya kan banyak orang yang ya beli lauk ini, beli lauk itu ya kan, ujung-ujungnya kemakan. Tidak. Kalau kita di rumah itu nggak ada gudang. Gudang hanya untuk menyimpan kita pakai. Hanya menyimpan itu. Ada pun untuk menyimpan benda-benda yang nggak dipakai. Barang-barang yang dipakai orang. Ya. Kita mau modif motor misalnya silahkan. Tapi jangan sampai barang yang kita ganti kita simpan di gudang nggak kepake. Karena orang memperbagus motornya ya kan. Bawaan dari motornya disimpan di gudang. Bawaan dari mobilnya dia simpan di gudang. Itu udah bertahun-tahun tuh numpuk sampai jadi sarang tikus ya kan. Ini termasuk mimbab apa? Al-israf. Inilah ya cara mengatur keuangan diatur di dalam Islam. Ya nggak perlu kita mempelajari teori-teori barat dalam mengatur keuangan, apalagi mengikuti sistem kapitalis. Ya, Islam. Makanya di mana kemiskinan di suatu negara tidak bisa tidak bisa diperbaiki. Ya karena mereka berkiblat kepada ya teori-teori barat. Nah, dan juga jangan terlalu pelit. Ya, di sini Allah katakan walam yakturu, jangan pelit. Ya, hemat boleh. Gaji kita misalnya kita tabung 20%, silahkan. Tapi jangan ini dia gajian 5 juta yang dia tabung 90%. 10%-nya buat apa? Buat belanja. Istri dikasih uang belanja sehari 10.000. Cukup enggak? Ya, jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan jemaah. Memang masih banyak tapi yang kita cukupkan. Ya, di antaranya adalah kita berdoakan mereka yang jauh dari dosa besar, mereka yang menjadi majlis-majlis infak, mereka yang mengajarkan Al-Quran, mereka yang mendoakan dirinya dan juga untuk keluarganya agar keluarganya menjadi keluarga yang soleh. Baik, sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan. Ya silakan mungkin di antara jemaah jika ada yang ingin bertanya kita buka diskusi. Baik. Bapak-bapak yang mau nanya langsung silahkan. Ada nggak? Silahkan Pak. Izin Ustadz. Nah, Apakah kalau membanggakan orang lain seperti misalnya guru kita atau kawan kita atau bahkan keluarga, anak, istri atau orang tua termasuk dalam kesombongan, bahkan yang kedua yang agak sulit ketika kita untuk menjadi orang yang kuat yang bisa menahan. Terkadang di lapangan kita paham gitu bahwa perbuatan itu tuh seperti menghancurkan. Kadang kita kalau pas emosi, kadang kita beristighfar gitu kadang, tapi tetap beristighfarnya dalam keadaan emosi. Bagaimana yang seperti itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Iya. Yang pertama, sombong, ria,
itu kembali kepada diri kita. Adapun tatkala kita membanggakan orang lain, memuji orang lain, maka itu bukan termasuk kesombongan. Kecuali di balik itu ada tujuan yang lain. Inilah disebut namanya riya terselubung, Pak. Bagaimana riya terselubung? Jadi dia punya ustadz. Dia ngaji, dia belajar bahasa Arab, bahkan dia mondok di pondoknya gitu kan. Setiap kali dia bercerita, dia membanggakan ustadznya tersebut. Ya, padahal pada hakikatnya dia mendompleng, ya seakan-akan muridnya siapa dulu dong ya kan, seperti itu. Ya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar, Masya Allah saya salut sama ustadz ini, penjelasannya luar biasa, pemaparannya sangat sistematis, mudah dipahami, kalimat-kalimatnya boleh, nggak masalah. Ya, justru itu juga salah satu cara untuk mengkanter orang-orang yang melakukan ghibah. Ghibah itu kan membicarakan keburukan. Ya, apabila ada yang membicarakan keburukan, kita kanter dengan cara membicarakan apa? Kebaikan. Ada orang yang mengatakan, oh si ustadz ini atau pulang ini begini-begini. Enggak, dia tuh Masya Allah bermanfaat di masyarakat. Seperti itu boleh. Jelas Pak? Kemudian yang kedua, memang ya tadi saya sampaikan bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang kuat badannya, tapi dia yang mampu untuk menundukkan apa? Emosinya. Ya. Dan teori-teori seperti ini mungkin sangat mudah disampaikan, tetapi realitanya, faktanya itu sangat susah. Terutama tadi di jalan raya ya kan. Tiba-tiba ada orang nyebrang sembarangan. Tiba-tiba ada motor nyalip terus nyenggol spion-spionnya pecah. Kemudian nyenggol mobil-mobilnya tergores. Subhanallah, disitulah ujian kesabaran. Ujian kesabaran. Ya. Makanya kita harus ingat, ada yang mengatakan begini. Al-ghadab awaluhu junun wa akhiruhu an-nadam. Marah itu awalnya adalah kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Ya, sampai diceritakan bahwasanya ada orang tua yang saking emosinya sama anaknya, akhirnya anaknya itu ditarik, dipelintir sampai putus tangannya, naudzubillah. Dia gila kan melakukan seperti itu kepada anaknya. Ketika dia melihat anaknya putus tangannya, apa yang terjadi? Menyesal, baru dia istighfar. Begitu jemaah. Ya, dia marah di rumah sama istrinya, banting pintu, mecahin piring, TV dia pukul. Gila dia. Setelah amarahnya meredam, apa yang terjadi? Nyesel ya, TV mahal dibeli udah pecah. Ya, piring udah dibeli pecah, pintu pecah, akhirnya dia manggil tukang lagi, nyesel akhirnya. Ya, begitulah kemarahan. Makanya salah satu trik jitu syaitan ya, menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka itu ini. Jadi orang itu sangat lemah ketika berada di puncak kemarahan, dan yang kedua orang itu lemah ketika berada di puncak syahwat. Ya, di puncak syahwat itu ujian terberat. Makanya lihat orang-orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya selamat dari zina, tapi ada tawaran apa? Tawaran berzina. Ya, maka ketika kita punya emosi yang tinggi gitu kan, sering marah. Yang pertama, barangkali mungkin tensinya tinggi. Ya, maka dia berusaha untuk menjaga pola makan, kemudian ya mengkonsumsi amlodipin ya kan. Artinya untuk menstabilkan darahnya. Yang kedua adalah ya lebih baik dia diam. Ya, karena diam ini salah satu metode untuk meredam kemarahan. Makanya Nabi SAW kan menyuruh untuk mengubah posisi. Lihat sahabat Ali bin Abi Thalib ketika dia marah sama Fatimah, ya istrinya, apa yang dilakukan oleh Ali? Dia keluar. Kalau kita lagi emosi ini di rumah sama istri, kesel sama istri gitu kan, jangan dilampiaskan dengan ucapan, dengan perbuatan, tapi udah keluar, cari ketenangan, ngopi.
ya, atau ngadem di mana gitu kan. Kalau pengen curhat, cari tempat curhat yang soleh, orang-orang yang baik. Ya, kalau di jalan, ya memang ya itulah kita belajar untuk beristighfar. Ya, dan yang namanya penyakit-penyakit hati, Pak, itu memang manusiawi muncul. Siapa sih nggak kesel gitu kan ketika mobilnya tergores? Kesel, tapi dia berusaha untuk menahan dengan cara apa? Diam. Begitu. Jadi dengan dia beristighfar dalam keadaan hati kesel, yaitu mungkin salah satu cara untuk meredam amarahnya. Usaha tersebut itulah dikatakan sebagai usaha dia untuk menghilangkan apa? Kemarahan. Ya insya Allah nggak apa-apa, yang penting jangan turun dari mobil dia tonjok orangnya, jangan. Ya itu yang seperti misalnya orang hasad, muncul pertama kali dimaafkan. Tapi kalau dia lampiaskan dengan menggibahnya, itu yang diharamkan. Bisa dipahami, Pak? Nah, sini pertanyaan, jika seorang tersulut emosinya, emosi mulu nih ya, sedangkan dia mampu untuk menyalurkan emosinya, ditambah hal itu adalah hal yang apakah dia akan dipenuhi hatinya dengan keriduan Allah di akhirat? Iya, saya ahwatat, nggak mungkin disuruh milih bidadari. Iya, maksudnya orang yang ini mungkin masalah keluarga ya, dia mampu untuk menyalurkan emosinya, ditambah hal itu adalah hal yang tidak bisa dikontrol. Ya kalau dia berusaha untuk meredam, sabar, ya maka insya Allah dia termasuk ke dalamnya. Ingat ya mas sekalian, ya menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, sebenarnya hanya kuncinya ada dua. Yang pertama dia tetap bersabar, atau dia lebih memilih untuk pisah jika memang itu yang terbaik. Yang namanya bersabar, sabar itu kan dibutuhkan dalam kondisi kita lagi kesel ya kan, menghadapi suami gitu kan, yang kadang pengen nikah lagi. Ya mungkin bagi istri ini musibah bukan ya mah? Musibah ya kan, kesel nggak ketika dikit-dikit suaminya ngomong, Neng aku mau nikah lagi, kesel nggak istrinya? Kesel. Nah itulah dia berusaha untuk apa? Bersabar, bersabar. Ya memang berat. Tapi kalau dikira itu tidak baik untuk agamanya, ya maka tidak ada pilihan kecuali untuk apa? Berpisah. Ya intinya, walaupun misalnya si ahwat dia termasuk orang yang bersabar, orang yang mampu menahan emosinya, ya dia kan wanita, apakah nanti dia tetap mendapatkan bidadari? Ya tidak gitu kan. Karena cerita-cerita bidadari adalah untuk memberikan motivasi kepada kaum laki-laki. Itulah keindahan surga. Yang digambarkan adalah hal-hal yang diinginkan oleh manusia. Bisa dipahami jemaah? Ya, jadi apa yang kita inginkan di dunia itulah menjadi dambaan ataupun harapan bagi penduduk surga. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pahala yang lebih bagi para istri yang bersabar. Saya adalah seorang seniman, untuk ikhtiar bekerja saya perlu untuk menunjukkan karya saya. Apakah jika saya menunjukkan karya terbaik saya itu termasuk kesombongan? Tidak. Apalagi saya menggunakan nama asli saya di sosial media di mana saya mempromosikan karya saya, kata orang nama asli untuk kredibilitas. Tidak mengapa. Ini dalam hal duniawi gitu kan. Ya, kalau kita tidak begini ya usaha kita ya tidak lancar. Yang penting jujur. Yang penting jangan apa? Jangan bohong. Tampilkan seniman dari karya anti. Jadi jangan dia tampilkan ya karya-karya orang lain kemudian dia mengaku itu adalah karya dia. Ini namanya menipu. Ya sekarang banyak model jual beli dengan cara menipu yang disebut namanya bai'un najas. Seperti misalnya orang yang membeli follower ya, akun yang sudah banyak ya kan. Ya seakan-akan tokohnya itu laris ya, maka ini nggak boleh. Atau juga memberikan testimoni yang bukan berangkat dari dirinya tapi ada pesan dari pedagang dengan mengatakan siapa yang memberikan testimoni terbaik maka akan diberikan apa? Gratisan, diskon. Nah ini kan dia memberikan testimoni harapannya itu apa? Dapat diskon. Ini nggak boleh, itu bai'un najas. Atau juga
ya orang yang biasa jual obat-obatan, ya kan, dia menyampaikan, oh ini obat ini Masya Allah khasiatnya luar biasa, bukan hanya menyembuhkan penyakit, tapi juga bisa menghilangkan hutang katanya. Ini nggak ada kaitannya begitu. Ya, dan juga yang kedua, jangan menampilkan hasil seni yang melanggar syariat, seperti misalnya menampilkan wanita-wanita yang mengumbar aurat, itu nggak boleh. Ada lagi sampai sini? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga kajian ini bermanfaat dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat yang tadi Allah sampaikan, itu adalah wasiat ilahi yang menjadi kebaikan dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.